adik-adik. Kita berjumpa lagi. Malam ini Bante akan membahas tentang konsistensi. Konsistensi artinya lebih cenderung mudah ke stabil. Banyak manusia ingin dalam kehidupannya maunya konsistensi. Tapi apa daya kalau ada kamu selalu datang bergejolak karena datang dari buah karma lampau. Konsistensi itu bisa muncul. Ada beberapa syarat yang Anda harus lakukan, khususnya Anda harus sering meditasi. Sering meditasi, otomatis Anda harus berbakti pada diri Anda untuk mengarah diri Anda mempraktekkan dana, meta, sila, dan samadhi. Tapi kalau Anda jalani dengan konsistensi, maka ada hasilnya. Mungkin malam ini Bante tidak panjang lebar lagi, kita langsung ke pembahasan PDF yang Bante siapkan. Karena PDF ini cukup panjang, 17 halaman. Semoga dengan uraian Bante ini Anda bisa pahami apa sih menyebabkan kita nggak bisa konsistensi dalam kehidupan sehari-hari, baik praktek maupun di dalam kehidupan hari-hari kita menghadapi problem-problem masalah yang selalu datang bergejolak. Baiklah, kita mulai langsung pembahasan aja dalam PDF. Ya, judul depannya adalah konsistensi. Mungkin munculkan judulnya dulu. Nah, jadi judul ini konsistensi. Ya, konsistensi kita apa arti konsisten? Konstan, bisa linear ya. Konsisten berarti bersifat linear, dia sudah hampir satu garis lurus, tapi dia masih bergejolak, cenderung stabil, tenang, tidak mengalami gejolak yang mencolok walaupun sedikit ya, serta mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah. Tentunya ada syaratnya. Konsistensi ini dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terjadi kalau seseorang dalam kehidupan kesehariannya tidak menerapkan kehidupan yang seimbang antara 6 indera terbuka dan 6 indera tertutup. 6 indera terbuka dan tertutup kita sudah pernah bahas bahwa dia itu bertolak belakang, tidak berlawanan. Karena kalau bertolak belakang Anda pilih. Kehidupan 6 indera terbuka bertolak belakang dengan kehidupan 6 indera tertutup. Kenapa? Karena bertolak belakang berarti kita seharusnya menjalankan kedua-duanya. Minimum seimbang antara kedua hal tersebut di atas. Berbeda kalau 6 indera terbuka dengan 6 indera tertutup adalah berlawanan. Tentunya berbeda ya. Kalau Anda bertolak belakang sama berlawanan, berlawanan berarti ada saling bentrok, bertemu. Bertolak belakang berarti memiliki perbedaan yang sangat kontras. Satu menambah kalau terbuka ya, yang satu lagi mengurangi. Indra terbuka menanam kama. Kalau Anda membuka 6 indra terus, Anda menanam kama. Kalau indranya tertutup dengan meditasi mengikuti kama, sehingga keduanya tidak bisa berjalan bersamaan. Jika seseorang tidak menjalani kehidupan yang seimbang antara 6 indera terbuka dan 6 indera tertutup, akibatnya kedua hal tersebut semakin menjauh dan tidak bisa berjalan bersamaan seiring waktu. Semakin hari semakin menjauh satu sama lain. Jadi akan semakin jauh kalau Anda tidak mengejarnya.
Sedangkan berlawanan itu saling berhadapan, maka kita diharuskan memilih salah satu di antaranya. Sehingga perlu dipahami bahwa kehidupan enam indera terbuka dengan enam indera tertutup adalah bertolak belakang. Jadi kehidupan itu ada dua macam ya, enam indera terbuka sama enam indera tertutup. Dan keduanya bukan berlawanan tapi bertolak belakang. Nah ini para pemirsa, bapak-bapak, ibu, adik-adik perlu memahami kenapa pentingnya kita meditasi itu. Enam indera terbuka menanam karma baru, sedangkan enam indera tertutup mengikis stok karma lampau. Maka Buddha mengatakan sila samadhi panya. Dana meta sila samadhi itu seimbang, ada jalan tengah, ada enam indera terbuka, ada enam indera tertutup. Oleh karena itu, kita harus menjalankan kedua-duanya dengan arif. Jadi harus konsisten. Perbanyak berbuat hal yang baik dalam indera terbuka ketika Anda sibuk dalam enam indera terbuka. Bukannya berdebat dan sebagainya, tapi kita harus perbanyak berbuat baik. Dan mengikis dia saat indera tertutup. Jadi ketika Anda waktu, kamu harus menyedia waktu untuk enam indera tertutup, untuk mengikis kamu punya gejolak-gejolak batin yang muncul dari kamar lampau. Minimum seimbang pelaksanaannya. Jadi kalau sehari 24 jam, kalau seimbang berarti Anda 12 jam, 12 jam. Prioritaskan mengikis kilesa duluan sampai tingkat yang aman, yaitu kesadaran di atas pikiran. Jadi antara kesadaran pikiran, kesadaran harus 70 dulu. Supaya 70, maka pikiran itu harus dikikis. Jadi harusnya kita memprioritaskan diri dengan enam indera tertutup dulu. Supaya kita bisa dongkrak kesadaran kita naik. Harus dengan medis saja, lebih gampang. Medis saja, meditasi vipassana sistematik itu ketika muncul sakit, Anda harus lenyapi. Muncul pikir, Anda harus lenyapi. Itulah sistem. Jadi caranya juga Buddha Bante panjang lebar sudah berikan kepada pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu. Bagi yang masih belum memahami, maka tentunya dia harus banyak praktek dalam kehidupan sehari-hari, minimum 3 jam dulu. Jadi konsistensi dalam kehidupan sehari-hari akan terwujud bagi seseorang yang memahami dengan benar dua hal di bawah ini. Jadi para pemirsa paham, kalau Anda ingin kehidupan Anda itu konsis, Anda paham dua hal ini. Pertama, kesadaran di atas 70% dari stok karma pikiran. Jadi Anda harus berjuang kesadaran itu meningkat sampai 70%. Nah, maka itu konsistensi itu pasti akan terjadi. Karena kesadaran 70% Anda sudah termasuk seorang sotapan. Seseorang yang memiliki kesadaran lebih dari 70% dari stok kamarnya atau pikiran. Nah, dan di sini para pemirsa harus bisa pahami pikiran. Pikiran itu luas juga. Nah, yang paling luas itu batin. Batin dia terdiri dari kesadaran dan pikiran. Nah, sedangkan kesadaran dia cuma dua, kesadaran netral sama kesadaran yang terseret. Terseret ya alam indera terbuka. Kesadaran netral ya tidak dicengkami oleh oleh kegelisahan, perasaan, penilaian. Sedangkan pikiran dia mencakup dengan perasaan, ketidaksukaan, kebodohan, termasuk tidak ada keserakaan, kebencian, delusi, termasuk ngantuk. Itu semua di kelompok pikiran karena dia berasal dari buah kamar lampau yang stok kamarnya ya loba dosa moha itu aja. Maka para pemirsa harus paham pikiran itu adalah semua buah kamar lampau yang muncul di dalam otak kita. Nah, itu disebut pikiran. Jadi bisa juga berupa perasaan, bisa juga bisa berupa penilaian, penghakiman, itu termasuk di dalam pikiran. Jadi jangan salah paham tentang pikiran itu sendiri. Pikiran itu bukan hanya berpikir, tapi dia bisa berupa perasaan, dia bisa juga berupa ketidaksukaan, termasuk kebencian, ketakutan, kegelisahan, itu termasuk dalam kelompok pikiran. Karena kesemuanya itu datang dari buah kamar lampau.
Jadi para pemirsa kalau nanti mau memahami bahwa Bante menggunakan pikiran, berarti itu dia mencakup perasaan, termasuk mencakup ketakutan, kegelisahan, termasuk uh, banyak keinginan dan sebagainya, termasuk kemelekatan. Pokoknya intinya yang berasal dari buah karma lampau itu pikiran. Jadi kalau Anda sudah 70% kesadarannya, kesadaran diri kita, maka banyak orang tidak memahami bagaimana mencintai diri kita. Mencintai diri kita itu adalah kita harus meningkatkan kesadaran. Selain kamu berikan makanan yang bergizi dan sebagainya, tapi yang paling utama yaitu kita harus sering meditasi. Tanpa itu kita nggak bisa. Jadi lebih mudah mengatasi masalah yang muncul dari pikiran. Jadi ketika sudah 70% bawah sadar muncul rasa tidak suka atau apapun, kita gampang mengatasi dia. Di dalam keseharian itu ciri manusia yang 70%. Jadi ada itu, kalau dia udah meditasi dan dia bisa meningkatkan kesadaran sampai 70%, itu secara otomatis dia gampang mengatasi masalah. Kemampuan ini membuatnya stabil. Jadi karena dia mampu mengatasi satu persatu, maka dia stabil, termasuk tenang dan konsisten dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Sehari-hari tantangan itu bukan datang dari luar aja, semua datang dari dalam, yaitu buah kamar lampau itu sendiri. Jadi kalau para pemirsa harus paham kalau Anda ingin konsistensi, tidak ada jalan lain. Kamu harus tingkatkan kesadaran sampai 70%. Kalau kesadaran sudah 70%, Anda sudah termasuk seorang sotapa, seorang tingkat kesucian pertama. Ya, kalau mendekati, ya lebih bagus juga. Nah, yang kedua, para pemirsa paham, kesadaran 50% di bawah pikirannya. Jadi di bawah insight. Jadi dia itu 50%, belum sampai 50%, tapi dia mendekati 50%. Seseorang dengan kesadaran di bawah insight, artinya 50% di bawah pikirannya, harus menyadari kekurangannya. Jadi Anda paham kalau Anda kesadaran begitu rendah, di bawah 50%, ada yang di bawah sampai 30%, ada yang 20%, nah itu agak parah di bawah pikiran. Jadi Bante saran, Anda harus tahu kekurangannya. Kamu kurang ini, berarti kamu harus berjuang dulu. Dan seharusnya apa? Berusaha berjuang untuk mengumpulkan niat. Jadi kita berjuang selalu mengumpulkan niat. Maka itu disebut bakti pada diri kita Anda sendiri. Anda kalau tidak mempunyai bakti pada diri Anda, mengarah diri Anda ke arah perbuatan yang baik, termasuk dana, meta, sila, dan meditasi, itu dia nggak mungkin akan bisa berjuang. Jadi kita kumpulkan niat untuk hal itu. Jadi kita berbakti. Jadi bakti itu sangat lebih spontan, lebih dia nggak diwajibkan, tapi dia paham bahwa dia harus lakukan itu. Nah, tipe manusia itu manusia yang berbakti pada diri. Kalau kita berbakti pada orang tua, ya mendengar orang tua kurang makan atau sakit, kita secara spontan tanpa harus kita memikir lagi. Nah, itu namanya kita bakti. Bakti pada sasana, bakti kepada usaha dan sebagainya. Tapi di sini kita lebih menyarankan bakti pada diri dulu. Niat dulu, yaitu niat untuk mengarah kesadaran kita tidak terseret oleh semua bentuk pikiran. Untuk itu kita harus berjuang. Jadi harus prioritas lebih banyak untuk praktek 6 indera tertutup. Jadi kalau Anda memang lahir kesadaran di bawah insight, ya saran Bante. Banyak praktek 6 indera tertutup. Nah, ini saran Bante. Jadi Anda paham kenapa orang bisa konsistensi hidupnya lebih mencukupi dan sebagainya. Itu karena dia memiliki kesadaran di atas 50. Ya 55, 50, 60, ya itu termasuk udah baik. Kalau masih di bawah 50, ya berarti kamu harus sadar kekurangan kamu. Berarti kita harusnya bukannya malas-malas meditasi, tapi rajin.
Pandai kan tadi udah bilang harus seimbang. Tapi Pandai saran Anda 3 jam sehari aja Anda belum memenuhi. 3 jam dulu, kalau bisa sehari kontinuitas, maka hidup kamu lebih nyaman. Jadi lebih konstan. Kalau bisa lebih ya baik sekali. Bisa 5 jam, 8 jam. Karena 8 jam itu kamu kikir kilesa, dia itu tidak memproduk kamar lagi. Tentunya kita beresin yang lampau. Nah, lebih lampau. Kamu harus ikut retret. Kebetulan ini lebaran, berarti ada buka kelas retret. Nah, harusnya berburu-buru mendaftar. Karena panitia harus menyiapkan konsumsi buat Anda. Anda boleh daftar, Anda boleh coba. Kalau Anda memang banyak sibuk pekerjaan, apa salahnya di lebaran ini Anda libur, meluangkan waktu untuk diri Anda sendiri dengan 6 ida tertutup, datang ke Bakom untuk praktek medis saja. Ya, untuk sekitar di sekitar di Jawa ya bisa, kalau di sekitar Sumatera bisa ikut di ACMC. Di situ juga ada retret lebaran. Untuk mencapai hal tersebut, ia perlu memiliki mental seorang seniman batu. Jadi pandai mengibaratkan seniman batu. Seniman batu itu kalau Anda bisa bayangkan, seorang seniman batu itu bisa membuatkan mahakarya itu bukan hanya alatnya, tapi mentalnya yang penuh dengan niat baik. Yaitu apa? Pertama, Anda pertama harus menyiapkan waktu. Waktu itu penting. Kalau Anda tidak sengaja meluangkan waktu untuk praktek, itu nggak mungkin punya. Walaupun Anda malas, harus kita tekad. Kita harus membentuk diri kita. Harus. Jadi kita harus jangan ikuti ngantuk pergi tidur aja, bermalas-malasan aja. Tapi memang kita harus siapkan waktu. Ya coba mulai dengan 3 jam. Jadi pertama harus siapkan waktu, niat. Niat paling penting. Niat itu dari bakti. Kita harus berbakti pada diri. Jadi muncul niat untuk mendapatkan konstanisasi itu. Dan perhatian yang besar. Jadi kita harus memiliki perhatian. Jadi seorang seniman, dia perlu ada waktu, dia sabar itu. Dan kedua, dia seorang seniman, dia tahu dan paham serta menerima sifat dan jenis batu yang ia mau pakai agar menghasilkan karya yang agung, bagus, dan indah. Tentunya seorang seniman harus memiliki jiwa seni. Yakni apa? Yang paling pertama adalah dia harus memiliki kesabaran. Jadi kalau Anda tidak memiliki kesabaran, seorang seniman tidak akan membuahkan hasil. Nah, selain sabar, dia memahat. Nah, dia perhatian. Yang ketiga, dia teliti. Ya, seterusnya. Nah, ini orang seniman itu dia pertama sabar. Dia harus sabar mengukir batu. Dia harus perhatian. Dia ada ketelitian, ketekunan. Dan dia harus kerelaan waktu untuk memahatnya. Selain itu dia gigi ketika loba dosa mulai dia gigi dan sebagainya. Itu hak seorang seniman. Ia senantiasa objektif atas semua kendala dan fenomena yang muncul. Jadi ketika dia udah bosan, dia selalu objektif, selalu mengatakan, oh mungkin ada kilesa datang. Berbeda orang yang tidak objektif ya, selalu menyalahkan orang lain dan sebagainya. Tapi seorang yang objektif, dia selalu, oh berarti saya tidak salah lagi muncul. Jadi seorang seniman juga ketika dia udah hang pikiran, ketika dia mahat dia hang, dia tahu ada sesuatu yang muncul dari dalam kilesa. Dia harus secara objektif. Maka kalau dia bisa objektif, maka dia akan bisa menghasilkan karya yang bagus sekali. Demikian juga saat seorang yogi bermeditasi. Jadi sama dengan orang ketika praktek meditasi vipassana, sistem aktivitas semari,
Pertama-tama ia harus tahu dan paham atas sifat dan jenis karma lampau yang muncul. Jadi kita tidak selalu mengatakan karma kita itu selalu baik. Jadi tidak selalu karma itu selalu jelek, tidak. Kita paham selain karma baik dan buruk, dia juga selain itu dia ada kasar, ada yang kasar sekali, ada yang halus sekali, kamu ke bawah, ada yang keras, udah sadari nggak lenyap-lenyap punya, ada yang lembut, keras pasti lembut, ada yang lembut sebentar selesai, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi masuk badai kamar lampau yang kita pernah lakukan itu dia memiliki sifat-sifat itu. Jadi kalau tahu, oh ini kamar lampau jenisnya kasar, halus, ya nggak usah takut, hadapi sampai lenyap. Nah, inilah kunci seorang yogi. Bermeditasi saja itu bisa sukses karena hal ini. Yang kedua, ia harus mahir menanganinya. Jadi ketika muncul ngantuk, harus mahir. Tentunya harus datang dari banyak praktek, banyak pengalaman, dia akan muncul suatu kemahiran, pemahaman praktek itu sendiri. Jadi banyak yogi sekarang ini cuma bisa mengeluh, tapi dia tidak ada kegigihan. Karena apa? Nggak pernah melampaui, sehingga dia nggak bakal bisa mahir-mahir. Bukan dengan keluhan atau tangisan, tetapi dengan kemahiran untuk selalu bertindak. Jadi kita harus mahir dan bertindak. Oh, ketika kasar harus hadapi. Ketika apa? Kita harus dengan gigi itu, bukan dengan pelarian. Anda banyak yang mengatakan, oh banyak yang udah ikut meditasi, lalu dia secara teratur undur diri, itu suatu kebodohan, itu suatu kemunduran, itu sesuatu dia ingin menuju gelap. Karena apa? Kiresa yang dia miliki yang kuat sekali, dia tidak hadapi, malah dia lari. Justru harusnya kita saat teratur mengikis dia. Kita teratur duduk diam, berdiri secara teratur, waktunya kita atur dengan teratur untuk bertindak. Artinya ketika muncul ngantuk, dia harus menyiapkan. Nah, itulah ciri orang yang mahir. Selain kaya nupasana, weda nupasana, cita nupasana, ia juga perlu dhamma nupasana. Jadi kaya nupasana udah dibahas, khususnya objek-objek. Di situ juga banyak objek-objek yang dibahas, ada 6, termasuk anapanasati pabang. Di situ ada iriapadi pabang, yang ketiga adalah sampajana pabang, patikula manasikara pabang, yang keempat itu bagian-bagian tubuh. Kalau pertama hidung, nafas. Nafas dalam sini ketika tarik nafas pendek, kamu tahu pendek, tapi harus tahu seluruh tubuh, jangan hanya satu titik. Itu yang sesuai dengan sutta ya. Yang kedua, iriya pada pabang, itu ketika duduk muncul masalah, selesaikan di duduk. Ketika berdiri muncul masalah, selesaikan di berdiri. Bukan diganti kaki secara pelan-pelan, bukan. Atau Anda lari posisi. Tadi duduk, muncul sakit, kamu nggak mau, lalu kamu berdiri. Ini nggak boleh. Termasuk Anda bakal dan sebagainya. Bukan lari, ganti posisi. Itu menurut Mahasatipatthana Sutta. Kalau sampai jana pabang, jarang yang praktek. Yaitu kamu harus praktekkan ambil bowl. Dalamnya isi air penuh, jadi nggak boleh tumpah. Jadi penuh perhatian sampai jana. Jadi perhatian secara berkesinambungan. Nah ini cara yang praktek. Yogi-yogi jarang ada yang bisa mempraktekkan ini. Kalau Wedana Nupasana itu irama sakit lah, irama ngantuk lah, irama-irama itu yang kamu lakukan. Kalau cita nupasana lebih cenderung kepada kalau banyak pikiran, ngantuk, bosan, kita pakai langkah 2, cita nupasana. Tapi dia juga perlu dhamma nupasana. Jadi dia pertama-tama dalam ketika menghadapi satu kiresa yang
pembandel yang keras. Kita renungkan, oh ya nggak apa-apa, ini kamar saya dan sebagainya. Nah, itu dhamma nupassana. Jadi kita bisa menerima, pertama-tama melemahnya kan, supaya dia lembek ya. Kita harus dia terima dia, oh nggak apa-apa. Nanti lama-lama karena kita lembut sama dia, dia tidak akan membuat kita sulit menghadapi problem yang kuat sekali itu sendiri. Selain itu dengan kesabaran, Anda sabar, Anda perhatian, Anda teliti, Anda tekun. Selain kerelaan waktu, kita jangan terlalu buru-buru. Waktu mau 2 jam baru selesai nggak apa-apa. 5 jam selesai ya nggak apa-apa. Yang penting dia lenyap. Nah, kerelaan waktu itu penting. Banyak yogi nggak rela waktunya. Udah sejam nggak boleh lenyap, sudahi. Nah, jadi dia keberhasilannya agak tertunda. Kurang gigi dia. Serta selalu menjaga objektivitas. Jadi selalu merenung ke dalam. Oh ini kamar saya. Yo, ini perhatian ke tubuh lagi. Itulah objektivitas. Objektivitas itu artinya bukan salah kepada pihak-pihak yang pikiran itu sendiri, tapi menyalahkan. Oh itu kita pernah lakukan ini. Ia dapat menghadapi tantangan dengan bijaksana. Nah, jadi seorang yang objektif secara otomatis dia bisa menghadapi tantangan. Maka dia akan menjadi bijaksana karena kesadaran meningkat. Oke. Okay? Ada beberapa hal yang perlu Anda pahami. Jadi selain Anda nanti sudah uraikan yang tadi 70% dan sebagainya itu, selain itu kamu harus pahami beberapa hal. Manusia cenderung menginginkan stabilitas. Manusia ingin tapi atau konsistensi dalam hidup. Tetapi realitasnya kehidupan itu seseringkali bergejolak. Kenapa? Buah kamar lampau. Dipenuhi dengan pasang surut, kadang baik, kadang buruk, kadang bisa kesal, kadang bisa tenang. Dia maunya dinamis dan penuh ketidakpastian juga biasa pasang surut dinamis itu artinya terus menerus muncul punya dan penuh ketidakpastian. Jadi dia ada ketidakpastian yang muncul kadang baik buruk itu. Yang ketiga, kadang semuanya tenang. Kadang-kadang lu bisa tenang karena kamu baik doang. Berjalan lancar sesuai dengan harapan. Namun di waktu lain, kita bisa merasa terjebak atau dilanda kebingungan. Jadi ketika kamu buruk datang, Anda akan terjebak. Anda akan bingung. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, baik internal seperti banyak pikiran maupun eksternal seperti lingkungan dan keadaan itu juga mempengaruhi. Untuk hal ini, sebagian besar orang tidak menyadari bahwa sesungguhnya akar permasalahan yang mereka hadapi saat ini datang dari hasil karma kehidupan lampau yang sedang berbuah karma wipaka. Jadi banyak orang nggak sadar ini. Jadi banyak harapkan para pemirsa, Anda tahu kehidupan kita bisa bergojak bukan karena apa, karena dari buah karma. Buah karma lampau ia muncul dari bawah sadar. Bawah sadar merupakan akumulasi dari semua perbuatan yang dilakukan di kehidupan lampau. Kenapa disebut bawah sadar? Karena dia belum muncul. Kalau dia muncul, dia pasti cari kesadaran. Perbuatan kita di kehidupan lampau pun sangat bervariasi. Nah, jadi Anda harus sadar, mungkin kehidupan lampau juga kita bukan selalu baik, selalu tidak baik juga sih. Ada yang baik dan buruk juga, serta dilakukan dengan niat yang besar juga. Kadang sedang-sedang niatnya, kadang bahkan sangat kecil niatnya. Itu ada itu. Jadi kalau ada, tentunya ada buah yang seperti itu juga. Jadi para pemirsa tahu bahwa ada kadang bisa muncul karma buruk yang besar, kasar, dan sebagainya. Karena kehidupan lampau juga Anda lakukan bervariasi. Inilah sebab musabab mengapa kehidupan kita sering mengalami gejolak.
Semuanya adalah buah dari karma kehidupan lampau. Jadi kenapa kita bisa senang, kadang bisa sedih, kadang bisa rezeki, kadang tidak. Itu gejolak sih. Dan sebab musabah itu ya dari buah karma lampau punya. Begitu juga saat meditasi. Ketika enam indera tertutup, kita akan sering merasakan gejolak yang datang dan pergi. Ya, kadang dia datang dan pergi, seperti pasang dan surut. Ia muncul dari bawah sadar, dan begitu muncul, ia langsung terwujud dalam pikiran. Ketika dia muncul, langsung kepikiran itu. Baik sebagai buah yang baik, maupun buah yang tidak baik. Kalau baik, kita tenang. Jadi ingat, di Dhammapada nomor 1, pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pelopor. Kenapa? Dia sebagai memimpin. Dia pikiran dia memimpin 5 indera kita. Ketika muncul marah, langsung dia menguasai 5 indera kita. Ketika kita melihat orang itu, dia melopori kita. Ayo marah dia. Ketika itu udah dipelopori, karena kamu udah marah, Anda menjadi pembentuk karma. Semua ini adalah unsur pikiran. Jadi para bisa paham, pikiran adalah pemimpin, pelopor, dan pembentuk karma. Berarti bahaya. Lebih baik dikikis. Dari uraian di atas sudah jelas bahwa kita tidak bisa mencapai konsistensi. Nggak mungkin capai konsistensi tanpa berjuang mengikis stok kamar lampau. Kalau Anda nggak mau berjuang kikis stok kamar lampau, itu nggak mungkin punya. Agar kita bisa menjalankan kehidupan yang berkualitas, yaitu dengan kesadaran yang meningkat, maka kamu harus berjuang. Kalau Anda nggak mau berjuang, kesadaran nggak akan pernah dongkrak ke atas. Sehingga kualitas hidup kita tidak baik. Ini adalah salah satu cara seseorang menunjukkan cinta pada dirinya. Jadi tadi awal sudah Bante mengatakan, banyak mencintai diri, bukannya bawa ke meditasi, malahan kasih makan, tidur yang banyak, dan sebagainya. Itu sebenarnya salah konsep. Memang nggak salah, kamu makan yang bergizi itu cukup. Tidur ya jangan terlalu kebanyakan juga nggak bagus. Tapi nggak pernah meditasi. Tentunya mengangkat diri itu agak lambat. Dengan berjuang mengikis stok karma dan meningkatkan kesadaran. Jadi Anda harus tingkatkan. Itu Anda pakai medis saja. Sangat efektif. Dan proses pencarian solusi tersebut, seringkali seseorang akan menghadapi benturan. Banyak orang ingin mencari solusinya, tapi dia terbentur antara pandangan salah dan pandangan yang benar. Dia ada pandangan salah dan pandangan benar. Terbentuk hal itu. Mereka yang berpandang salah itu apa? Cenderung kurang memiliki rasa percaya diri. Orang tidak mengenal hukum karma 4 kesunyatan. Dia biasanya mengikuti perasaan dan pikiran. Dia biasa tidak percaya diri. Sehingga ia lebih memilih mencari validasi atau kekaguman dari luar dirinya. Dia lebih cari ke dukun, kemana, ke orang pintar dan sebagainya. Biasanya tipe manusia yang tidak percaya diri. Seperti mencari orang pintar, atau ia pasrah pada kekuatan makhluk, dan sebagainya. Nah, ini cenderung seperti itu, yang memiliki tidak percaya diri. Dan dalam kehidupan sehari-hari, ia cenderung berspekulasi dalam mengambil keputusan. Jadi apapun keputusan dia mengikuti perasaan dia, kemelekatan dia. Dia tidak mengikuti kenyataannya. Dia tidak mengikuti setelah dirinya lagi desa baru dia bertindak. Enggak, dia spekulasi. Nah di sini pengertian spekulasi artinya kamu mengikuti semua perasaan-perasaan kamu. Itu sangat spekulasi. Kadang dia bisa arah kamu baik ketika kamu baik datang. Ketika kamu buruk datang, kamu bisa berbuat jahat. Maka disebut spekulasi. Untuk menentukan arah perbuatan yang mengakibatkan gejolak batin. Hasilnya pun cenderung tidak konsisten, terkadang tepat dan terkadang salah, yaitu karena karma baik tepatlah, karma buruk ya tidak.
jadi salah. Karena ia mudah terseret oleh pikiran-pikiran yang muncul secara spontan tanpa dasar yang kuat. Jadi dia karena dia spontan aja. Oh, kalau marah-marah aja, kalau bisa gelisah-gelisah aja. Jadi itulah kesalahan manusia. Berbeda sama orang yang berpandangan benar. Paham tentang hukum karma, dampak kesenjataan. Dia paham. Ada karma konsekuensi. Kalau dia mengerti hukum karma, harusnya dia mengerti karma adalah kita memiliki, kita warisi karma, kita lahir dari karma. Berhubungan karma, relasi pun dari karma, terlindung pun dari karma. Jadi dia paham betul. Kalau dia lagi celaka, dia tahu. Oh, mungkin buruk yang datang, buah karma lembut. Dan dia paham empat kesenjataan. Salah satunya bahwa apapun stok karma yang di bawah sadar itu, dia selalu menyeret kita. Maka Buddha mengatakan, hidup itu duka. Duka dari terseret kita. Jadi bukan duka dengan derita itu, tapi terseret. Akibat terseret, maka itu sangat menderita. Kedua, menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kebaikan. Jadi dia kehidupan sehari-hari, dia selalu berbakti dengan kebaikan. Selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk. Dia berbuat baik, dia tidak emosi. Dan dia taat berdana. Mempraktekkan metta cinta kasih. Serta memegang teguh tentang 5 sila. Khususnya Pancasila. Karena Pancasila itu bukan hanya sekedar Anda berwacana aja, membaca doang, tanpa diresapi, dilaksanakan. Itu salah. Jadi Anda Pancasila itu karena ada 3 kepentingan. Pancasila kalau kamu jalani, Anda telah menyelamatkan orang lain, menyangkut diri, menyangkut orang lain dan semua orang. Dan Anda termasuk perbuatan baik. Jadi 5 sila paling minim. Dalam segala tindakan, ucapan, dan pikiran mereka, dia lebih memegang. Sengaja meluangkan waktunya, tipe orang pandang benar, dia sengaja, itu adalah orang bakti itu, untuk melaksanakan 6 indera tertutup, yaitu dengan mempraktekkan meditasi vipassana, sistem aktif jasmani. Oke. Jadi Anda harus praktek meditasi. Jadi dia sengaja mengarah diri, jalankan dana metta sila samadhi itu saja. Lalu apa itu meditasi? Coba kita lihat. Meditasi ada 2 jenis meditasi. Satu, mica samadhi. Ini perlu Bante sampaikan. Meditasi salah. Meditasi salah itu apa? Meditasi yang berfokus pada tujuan yang tidak benar. Seperti mengharapkan makhluk halus atau kekuatan gaib memasuki pikiran. Yang pada akhirnya dapat menguasai gerakan tubuh atau menyebabkan perilaku yang tidak wajar. Contohnya termasuk pengalaman seperti kemasukan roh, mendengar bisikan, atau mengklaim memiliki kemampuan indigo, dan sebagainya. Itu mica samadhi. Yang kedua, sama samadhi, meditasi benar. Meditasi benar ya meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha, merupakan meditasi yang diajarkan Sang Buddha sebagai bagian dari satu jalan mulia berunsur delapan Arya Atangga Kika Maka. Ada 2 jenis meditasi itu, yaitu samatha bawana dan vipassana bawana. Meditasi vipassana mengetahui ketidakkekalan. Jadi ingat ya, vipassana mengetahui. Wi itu bukan melihat ya, mengetahui. Pasana itu ketidakkekalan. Pasana melihat. Wi itu ketidakkekalan. Mengetahui. Ini ada 2 cara. Di dalam kama, upapalika kama, atau ya, cara pertama, cara mendekat. Upapalika kama, yang dikenal juga sebagai nama samatha. Jadi ada cara kama menekan. Samatha adalah meditasi yang fokus pada pengembangan konsentrasi dan ketenangan batin saja. Dalam praktek samatha ini, objek meditasi yang dipakai adalah objek yang tidak berkaitan dengan gudang karma masing-masing. Jadi
samatha, perbedaan dalam vipassana hanya di objek. Dia tidak berkaitan dengan gudangnya kama. Ada 40 objek untuk objek samatha yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi ada 40 objek, tapi tidak berkaitan dengan gudang kama. Yang cara kedua dalam kama, cara mengikis, meniadakan kekuatan kama yang dikenal disebut vipassana. Meditasi vipassana ini bukanlah bertujuan untuk memusatkan pikiran, dan hasil yang ingin dicapai bukanlah ketenangan, melainkan padamnya kekuatan batin kilesa secara total, atau bisa dikatakan suci bersih gudang. Jadi orang kalau sudah bisa padam, otomatis dia tenang punya. Dhamma sati sangkado dhamma wiriya piti pasadi samadhi upeka, itu dia pasti miliki. Jadi kita tujuannya bukan untuk tenang doang, tapi padamnya dong, dhamma wicayonya dong. Dhamma wicaya bisa dipadam, kita akan hasil itu. Nggak usah dicari pun dia pasti ada hasil. Jadi lebih baik vipassana. Objek yang digunakan dalam vipassana adalah suatu objek yang berkaitan dengan gudang kama masing-masing. Jadi sebenarnya vipassana yang kita pakai itu objek yang bergudang masing-masing, yaitu nama rupa bahasa Pali. Nama rupa ada di seluruh badan jasmani. Itu gudangnya kama. Dia kumpul. Demikian orang meninggal, nanti dia akan menyatu di dalam nama rupa. Lenyap di situ, lenyap di badan, dia akan muncul yang lain. Jadi nama rupa jangan disalah terjemahkan batin dan jasmani. Semua batin itu. Ya nama dan rupa. Maka batin jasmani itu nama kaya, bukan nama rupa. Jadi dia gudang kama. Jadi dengan mengabadi nama rupa yang di seluruh tubuh itu, meditator dapat melihat bagaimana semua fenomena batin dan jasmani bersifat tidak kekal, rupa dan tidak dapat dikendalikan. Yang sangat terkenal sutta itu Dhamma Niyama Sutta. Adanya tata kata, tidak ada tata kata, terdapat suatu hukum yang tetap dan pasti, yaitu segala bentukan bersifat anicca, dukkha, anatta. Yang akhirnya membawa pemahaman lebih dalam tentang ketidakkekalan anicca, penderitaan atau terseret. Jadi dukkha di sini lebih tepat adalah terseret dan ketidakkekalan. Ini ada ketik salah. Tidak diri yang tetap anatta. Jadi anatta tidak ada kedirian. Meditasi vipassana saja, jika dipraktekkan sesuai dengan arahan guru pembimbing, maka yogi bisa melihat nama rupa dengan sangat jelas dan akhirnya meniadakan kekuatan kama yang menyebabkan terjadinya ketergantungan dan penderitaan. Jadi kita bisa meniadakan semua ketergantungan dan penderitaan. Para meditator meditasi vipassana sistematik jasmani harus memahami dengan benar pentingnya keteguhan dan kesabaran. Jadi kamu harus teguh dan sabar dalam menjalani praktek meditasi vipassana sistematik jasmani. Para meditator juga harus memiliki pemahaman yang benar bahwa apapun fenomena yang muncul selama praktek meditasi, mereka tidak boleh terguncang atau mundur saat fenomena datang dengan kuat. Bukan mundur ya, mundur dari traktor. Sebaliknya mereka harusnya berusaha memahami dan melampauinya dengan penuh kesadaran. Jika seseorang meditator mundur teratur mengibarkan bendera putih dan tidak mau berjuang, inilah seorang yogi yang menuju gelap dan kesadaran secara otomatis menurun. Ini Anda sadar bisa menurun. Jadi seorang yogi, pemeditator medis saja harus paham bahwa pikiran yang datang muncul dari bawah sadar dan merupakan hasil kama lampau itu selalu bergejolak dan tidak selalu baik-baik saja. Oleh karenanya, seseorang pemeditator yogi medis saja perlu dan harus paham dan siap menghadapi objek yang bergejolak.
dengan kegigihan, bukan cepat putus asa. Jadi ketika menghadapi yang keras, yang apapun, yang kuat, nggak usah putus asa, hadapi aja. Ia juga harus memiliki senjata berupa menerima dengan lembut. Jadi para yogi itu harus paham yang keras, yang apapun kamu terima dia dengan lembut, mencari cara untuk mengatasi itu selesai. Jadi ini ada diagram, banyak praktek, banyak pengalaman. Banyak pengalaman, banyak pengertian. Banyak pengertian, banyak semangat. Banyak semangat, banyak pengetahuan. Banyak pengetahuan, sampailah nibbana. Jadi harus banyak praktek kuncinya. Ia harus memiliki mental seperti seorang seniman yang selalu tekun, sabar, rajin, gigih, penuh perhatian, lembut dan objektif dalam bermeditasi. Jadi dia itu harus lembut, sabar. Ia harus mahir dan memahami dengan benar Mahasatipatthana 4, objek perhatian penuh. 4. Kaya nupasana mengetahui aktif jasmani kasar sebagai pencacatan, yaitu langkah 1, 2, 3 di medis saja. Untuk B, Vedana nupasana mengetahui aktif irama rasa, jadi rasa sakit iramanya sebagai pencatatan, yaitu irama sakit atau panas atau tegang dan sebagainya untuk hambatan divisi. Jadi untuk Vedana nupasana. Untuk Citta nupasana, ia harus mengetahui aktif kesadaran berpisah dari cengkrama pikiran dengan mengabaikan pikiran. Jadi ingatnya, muncul ngantuk, bagaimana kita kesadaran ngantuk itu dipisahkan. Nah, di sini kita pandai pakai pikiran, termasuk ngantuk, perasaan, senang, suka, tidak suka itu. Dan fokus aktif jasmani sebagai pencatatan. Jadi dia hanya fokus ke jasmani di langkah 2 aja. Di medis saja untuk mengatasi hambatan di mental. Jadi citta nupasana. Dhamma nupasana D, mengetahui aktif dhamma adalah sesuatu perbuatan yang harus dilampaui. Dhamma itu sesuatu yang dilampaui. Itu kebenaran. Sebagai perenungan sifat-sifat hukum karma, yaitu menerima dengan lembut dan objektif terhadap proses yang muncul berlangsung sejak di saat dalam perjuangan menyelesaikan suatu hambatan yang muncul. Jadi kamu harus ketika muncul yang keras apapun pakai renungan. Bante mengutip di Dhammapada nomor 13. Yatha agarang ducana Buddhi samati wijati ewang abawitang cita. Cita itu kesadaran. Ragu samati wijati. Terjemahan lebih kurang, bagaikan rumah yang beratap buruk. Jadi dia buruk. Ducana. Tertembus hujan. Demikian pula kesadaran yang tidak terlatih. Tertembus oleh nafsu. Kalau Anda tidak pernah latih, maka kita kesadaran selalu itu ditembus oleh nafsu. Arti dari saya Dhammapada 13 adalah, jika kesadaran rendah tidak mau melatih diri dengan praktek meditasi, khususnya meditasi saja, maka sangat mudah terseret oleh pikiran Anda sendiri. Jadi itu otomatis, jadi nggak bisa konsistensi. Melakukan meditasi duduk, berdiri, atau jalan dengan waktu yang teratur, dengan praktek medis saja adalah suatu kecerdasan yang teruji dan terpuji karena berarti Anda adalah pejuang sejati menuju kekekalan. Jadi kalau Anda rajin meditasi, medis saja dengan 3 jam aja udah termasuk hebat. Selamat berjuang, kuatkan semangat dan tekad, jangan kendor, jangan mundur, gigihlah dalam mengikis desa kekuatan batin. Mundur teratur adalah suatu kebodohan karena berarti Anda kalah berperang dengan pikiran Anda sendiri. Apa madena sampadeta, teruslah berjuang dengan penuh kesadaran. Ada tulis di Cikampek 18 Januari. Ya, semoga PDF ini bisa membuat Anda semangat, bisa lebih rajin lagi dengan medis saja. Karena tanpa rajin pengertian yang baik tentunya akan sulit. Mungkin saatnya tiba untuk kita praktek
dengan audio selama 1 jam. Hari ini meditasi duduk ya. Mari kita praktek 1 jam duduk. Nanti ada yang bertanya, silakan tulis di kolom chat. Selama 1 jam ke depan, Bande akan memberi tuntunan meditasi duduk. Sekarang benarkan postur tubuh Anda terlebih dahulu. Letakkan tangan di perut, bagian pusar. Tegakkan badan. Dorong tulang belakang daerah pinggang ke depan. Perut dikempeskan dalam-dalam. Dada membusung. Kedua bahu ditarik ke belakang. Kepala tegak. Kaki rata sejajar dengan lantai. Jangan saling menindih.